Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 7 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini untuk indeks IHSG hari ini turunnya cukup dalam 1,17% ya, ke level 7080 secara teknikal. Kemarin Jumatnya itu gagal breakout disertai distribusi asing, dan hari ini turun ke 7080-an ya, minus 1% lebih. Hati-hati kalau secara teknikal supportnya masih cukup dalam ya di area 7000-an ini, jadi hati-hati aja untuk indeks IHSG kalau misal besok di awal market merah ya, supportnya cukup dalam. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 6 Januari ini, kita bisa lihat barang-barang kalau asingnya keluar, asingnya net sell lagi, keluar lagi. Dan yang paling banyak dijual asing ini ada masih saham BBRI. Untuk hari ini aja net sell 130 M-an ya. Kemudian di Goto juga keluar 116 M. Di BBCA, Bank Mandiri, Telkom, saham-saham utamanya juga asingnya keluar. Yang paling banyak dibeli asing Pegas ya, dan harga sahamnya hari ini naik cukup tinggi. Disertai asing masuk 89 M, nanti kita akan coba cek. Selain di saham Pegas juga masuk di XCL 40 M-an, di AMMN 15 M, gak sebanyak asing keluar. Jadi untuk besok mungkin perlu hati-hati kalau misalnya IHSG merah ya. Kemungkinan mungkin kalau asingnya masih keluar ada potensinya sideways seperti ini sih. Selama nggak jebol lagi aja di bawah 7000 ya, mudah-mudahan untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham Bank BRI. Ini asingnya terus keluar ya. Hari ini pun keluar lagi untuk asingnya 130-an M tadi, dan close-nya di area support 4100 ya. Semoga aja besok enggak buat low baru di bawah ini sih. Semoga langsung hijau ya, semoga. Tadi di awal market open gap atas sih untuk saham BBRI, itu opennya di 4180, cuman habis itu langsung turun. Jadi kurang bagus juga sebenarnya kalau secara candle ya. Cuman secara histori, secara teknikal ini di area support untuk BBRI, jadi mungkin untuk besok lihat di awal market sih. Semoga aja kalaupun jebol di bawah supportnya 4100 langsung merah, itu nggak buat candle bearish ya. Semoga aja seperti itu. Kalau kita lihat di sini asingnya keluar 130 M untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BK, ini versi asing distribusi 134 ya. Selain BK ada TP, AK, CC, ZP versi asing yang jualan. Cuman menariknya di sini sebagian asing juga nampung. Bahkan untuk RX ini hampir seluruh transaksinya cukup banyak. 151,2 M ya untuk RX versi asing nampung di saham BBRI. Ya, selain RX ada KZ juga ini yang masuk 20 M ya. Kemudian untuk lokalnya NetBuy ya, masih broker-broker ini yang masuk. Ya, kabar bagusnya ada sebagian investor asing yang masuk cukup banyak ya. Semoga aja bisa jaga harga untuk saham BBRI sehingga besok nggak jebol di bawah 4090, 4100. Lihat aja di awal market ya, semoga aja bisa langsung hijau, jadi menjauh dari area support ini lebih aman ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Cuman kalau harus jebol dulu ya, saran saya sih jangan buru-buru buat average down ya, buat teman-teman yang udah punya posisi dan nahan floating loss. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistannya masih cukup tinggi di 4400 ya. Waktu itu sempat mencoba breakout, gagal tanggal 11-12 Desember, turun lagi ke area support. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang asingnya juga keluar dan harga sahamnya turun 1,78%, mendekati area supportnya lagi. Ini close di 9675. Untuk besok mungkin masih pantau 9600 ya. Semoga aja nggak buat low baru di bawah itu, nggak close di bawah ini. Soalnya kalau sampai besok close di bawah 9600, hati-hati untuk saham BBC ada potensi ngejar 9250 cukup dalam ya support selanjutnya. Untuk saham BBC ini misal besok konfirmasi breakdown di bawah 9600. Kalau kita lihat di sini BBCA hari ini tanggal 6 Desember aslinya keluar 93 M.
Ya hitungannya untuk sekelas BBCA masih cenderung sepi ya, sudah sepi, setelah distribusi asing harga sahamnya turun, dan broker-broker retail yang nampung ini YP, CC, SQ, XC, XL, IN ya, kita tahu sendiri cukup banyak broker retail pakai ini, cukup banyak retail pakai broker ini ya, maksudnya seperti itu. Dan asingnya jualan ditampung lokal. Untuk besok mungkin masih pantau area support ini, semoga aja bisa mantul naik seperti ini ya. Jadi kalau mau entry pantau aja level 9.600-an kurang lebih di area situ, yaitu kalau ada yang jaga harga mudah-mudahan bisa pullback naik. Tapi kalau jebol support ya udah jangan buru-buru buat average down buat teman-teman, atau jangan buru-buru buat nambah muatan di saham BBCA ya, takutnya ada potensi turun lagi ngejar 9250. Jadi pantau level 9600 dulu untuk besok Selasa ya, atau minggu ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Tadi sempat naik nguji resistennya, mencoba breakout lagi di atas 9875, gagal dan turun. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Ya mungkin kalau bisa bertahan di atas supportnya 9600 atau potensinya sideways atau konsolidasi seperti ini ya untuk saham BBCA. Jadi kalau mau entry ya ini dekat area support, nanti target price-nya di area resistennya ini ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini juga turun cukup dalam 2% lebih ya untuk saham Bank Mandiri ini ke level 5.675. Mulanya konsolidasi ya ini untuk saham Bank Mandiri di range area antara supportnya 5.500 sampai 5.950. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya MRI hari ini tanggal 6 Januari ya, hasilnya keluar 88M. Kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 6 di distribusi asing ZPAKBK jualan ya, ini broker asing. Sebagian asing nampung cuman nggak sebanyak asing jualan, jadi di distribusi asing untuk lokalnya net buy. Dan didominasi retail yang nampung untuk saham Bank Mandiri. Hati-hati aja untuk besok, misal masih turun ya, jangan buru-buru buat average atau buat entry lagi. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk supportnya kalau secara Fibonacci masih di 5.500, pantau aja area sini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer sih kalau mau cari technical rebound ya buat scalping atau trading di saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang cukup ramai untuk hari ini. Tadi mencoba buat break di atas 80 tapi kurang berhasil ya untuk hari ini. Sempat cukup tinggi sih 84, cuman habis itu turun lagi dan close pas di area resistennya 80 untuk saham Goto. Itu surplus 2,56% ya. Masih gagal breakout untuk hari ini. Semoga aja sih besok masih bisa naik. Coba kita lihat hari ini sih aslinya keluar tadi ya, cukup banyak 100 M lebih di saham Goto, sebanyak 116M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini retailnya pada keluar loh ini, XL, YP, CC, YP, XZP ya, XC juga keluar, dan mereka lokal sih. Jadi yang nampung KI ini masih masuk lagi ya di saham Goto, nambah muatan untuk KI. Kemudian untuk BB-nya mana BB hari ini nggak keluar kayaknya, BB ya, cuman 70 jutaan aja net sell, jadi masih hold. Kemudian KI malah nambah muatan lagi, jadi ya mudah-mudahan ada yang segarga untuk saham Goto. Kemungkinan kalau besok bisa hijau break di atas 80, volumenya bagus ya, target price-nya di 89 ini. Jadi masih mudah-mudahan masih ada harapan ya untuk saham Goto naik lagi. Masih ada potensi sih, kalau harapan ya pasti ada ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Goto. Lihat di awal market ya, berarti kalau langsung hijau disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry buat scalping atau trading. Target price-nya di sini, cuman kalau nggak sampai level 89 udah ada tanda-tanda buat turun lagi ya, disclaimer kalau mau diamankan profitnya ya.
ya untuk scalpingan ya. Oke, itu untuk saham Goto. Cuman kalau langsung merah, supportnya cukup dalam di 74. Jadi kalau merah ya jangan buru-buru buat masuk, lihat bid overnya ya, lihat situasi dan kondisinya dulu untuk saham Goto. Untuk saat ini sih walaupun asnya keluar, cuman ini ya KI-nya masih terus akumulasi, belum melepas barang, malah nambah muatan. Kemudian untuk lokalnya didominasi retail yang keluar, walaupun untuk aslinya juga net sell ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini juga lumayan ramai sih, tadi mencoba buat breakout tapi gagal. Sempat naik mencoba breakout di atas 436 ya, sempat ke 446 untuk hari ini, gagal breakout, turun itu minus 1,39% ke level 426. Gagal breakout untuk hari ini ya. Untuk besok coba kita lihat untuk transaksinya. BRMS hari ini sih aslinya keluar ini 13M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 6 Januari ada yang nampung ya, walaupun merah itu ada MG MG ini nampung 12M, kemudian RF ini malah hampir transaksinya buy 32,1. Jadi walaupun gagal breakout, cuman ada yang akumulasi sih ini sebenarnya untuk saham BRMS, yaitu RF dan MG versi lokal. Yang keluar sebagian retail keluar sih di saham BRMS. Jadi kayaknya untuk besok kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa naik ya. Mungkin kalau langsung hijau break di atas 436 di volume yang bagus. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk scalping atau trading, nanti target price-nya mudah-mudahan bisa nguji 468 ya untuk besok Selasa. Kalau volumenya bagus kita pantau aja area 436 dulu di awal marketnya gimana. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih bisa naik ya, kalaupun turun itu malah kesempatan yang bagus, misal bisa mantul di area 414 nanti bisa entry di area support ya, kemungkinan sih bisa mantul naik seperti ini kalau melihat hari ini ada yang nampung untuk saham BRMS ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS. Pantau aja area 436 untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini naik lumayan tinggi ya, sempat bukan ATH enggak ya? Oh, enggak tutup gap, ini hari ini udah ketutup. Jadi untuk saham cuan target price-nya udah tercapai ya, buat teman-teman mungkin yang nyangkut ya di area sini waktu disuspend ambil posisi ya, tadi kejemput ya. Yang emang untuk saham cuan BRPT itu gapnya biasanya kejemput ya. Untuk besok mungkin ini secara teknikal juga cukup bagus sih, kalau secara Fibonacci juga berhasil breakout, tapi gapnya ketutup ya, udah ketutup. Mungkin pantau level 12.500 ya untuk saham cuan besok Selasa. Semoga sih masih bisa bertahan di atas itu. Kalau masih bisa bertahan di atas itu, nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk saham cuan masih uptrend ya secara teknikal. Cuman kalau secara valuasinya ya nggak usah ditanya ya, sudah cukup mahal ya, nggak aman sebenarnya kalau mau invest di sini ya. Kalau untuk scalpingan ya cari-cari cuan ya, disclaimer juga. Target price-nya cukup tinggi ya, kalau bisa ke ATH lagi bisa ke 16 ribuan untuk saham cuan. Untuk besok pantau aja area 12.500 ini aja dulu sih, semoga aja nggak jebol di bawah ini ya. Kalau turun dan di area support 12.500 ada yang cek harga. Disclaimer kalau mau entry untuk trading mudah-mudahan bisa mantul naik seperti ini. Oke, itu untuk saham cuan ya. Cuman kalau jebol di bawah 12.400 mungkin buat 12.500 jebol di bawah itu mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya, kalau mau pasang atau sebagian diamankan pasang trailing stop juga nggak ada salahnya sih, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham cuan, pantau level 12.500 untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Ini habis stock split, harga sahamnya waktu itu naik, cuman hari ini koreksi ke area supportnya 2800. Untuk besok coba kita lihat ya, tadi sih
sempat nguji support yang di 2750 ya untuk harga terendahnya hari ini, cuma dijaga sih. Untuk besok ya masih pantau 2750 ini. Kalau sampai jebol di bawah ini ya udah jangan buru-buru buat entry, karena support selanjutnya lumayan dalam di 2495 ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, PTRO aslinya keluar 18M, kita lihat apakah ada yang nampung. Oh ya, untuk cuan tadi transaksinya belum kita cek ya. Cuan dulu kita lihat di sini aslinya keluar 26M. Kalau kita lihat lebih detail cuan hari ini ya masih sebagian asing masuk si BKAK, walaupun yang keluar juga asing ya. Transaksinya didominasi asing, aslinya netgel, dan untuk lokalnya sebagian retail masuk. Jadi untuk cuan pantau area supportnya yang tadi ya. Kemudian untuk saham PTRO, kalau kita lihat di sini aslinya juga keluar sih. $18,2M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham PTRO kurang bagus sebenarnya untuk transaksi hari ini. Ada yang akumulasi dan aslinya jualan, lokalnya netbuy. Untuk besok hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 2750 ya. Mungkin buat teman-teman yang masih floating profit di saham PTRO belum mau lepas ya, perlu hati-hati kalau sampai jebol di bawah 2750, 2740 itu area supportnya. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Pantau aja area supportnya yang ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini turun cukup dalam ya. Akhirnya jebol support juga setelah bagi dividen yang kemarin. Sempat dijaga untuk hari Jumatnya, hari Seninnya ini nggak ada yang jaga ya. Ini close di 2380. Kita lihat untuk saham Adaro apakah ada yang nampung. Aslinya keluar 8,2M. Kalau kita lihat di sini Adaro retail masuk IO, GR, XL, XI ya. Yang keluar BB. Untuk aslinya sendiri ada hari ini nggak terlalu bagus sih untuk saham Adaro. Transaksinya nggak ada yang akumulasi, ada malah yang distribusi dan retailnya masuk lagi di saham Adaro. Jadi untuk besok mungkin kalau masih belum bisa break lagi di atas 2450 ya jangan buru-buru buat entry aja ya untuk saham Adaro. Tapi kembali ke disclaimer, supportnya lumayan dalam soalnya kalau secara Fibonacci di level 2000-an. Coba kita update ya untuk area support resistennya terbaru pakai harga terendahnya waktu itu di sini, kemudian waktu itu sempat naik harga tertinggi di area sini. Ya untuk level area supportnya kalau misal besok merah ya, ini close untuk saat ini di area support sih. Beberapa kali juga mencoba mantul ya waktu tanggal 13 awal-awal Desember, hari ini pas close di 2380. Dan untuk besok kalau langsung merah jebol di bawah 2380 ini ya hati-hati aja, soalnya supportnya cukup dalam. Kalau Fibonacci-nya ada di 2240 ya. Jadi pantau aja di awal market gimana untuk saham Adaro besok Selasa. Lihat transaksi hari ini sih aslinya jualan dan nggak ada yang akumulasi ya. Jadi hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 2380 ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Resistennya di sini ya di 2470. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AADI. Hari ini juga merah. Ini secara Fibonacci-nya juga nggak terlalu bagus ya. Jebol lagi di bawah 7760. 7750. Close di 7675. Untuk besok kalau kita lihat di sini transaksinya tanggal 6 Januari aslinya sih masuk ya. Cuman belum terlalu banyak, 4,4M. Kalau kita lihat lebih detail AADI hari ini nggak ada yang akumulasi banyak sih. Market maker utamanya PD netbuy 3,4M.
Untuk besok mungkin pantau area sini aja ya, secara teknikal aja kita pantau 7775 apakah bisa break lagi di atas itu atau enggak. Misal naik tapi enggak bisa break di atas ini, ya udah jangan buru-buru entry. Takutnya turun. Apalagi kalau sampai buat lo baru di bawah 7232 ya itu ada kemungkinan ke area 6800 untuk saham ADI ya. Jadi pantau aja area 7775 untuk besok Selasa. Kalau belum bisa break di atas itu wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham ADI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang hari ini ngegas. 7,52% distray asing masuk. Ini secara teknikal cukup bagus ya, breakout. Ya, resisten kuatnya udah berhasil breakout. Untuk besok pantau 1700 untuk saham Pegas ya. Kalau masih bisa bertahan di atas itu berarti kemungkinan mulai uptrend sih, semoga aja seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pegas untuk transaksinya hari ini aslinya masuk 89M. Kalau kita lihat lebih detail, Pegas diakumulasi ini oleh BK, CC, Akad dan mereka asing ya, jadi asingnya akumulasi, lokalnya jualan, retail pada keluar, harga sahamnya naik. Kayaknya untuk besok nggak menutup kemungkinan masih ini sih, kalaupun turun mudah-mudahan itu koreksi wajar ya untuk saham Pegas. Mudah-mudahan mulai uptrend nih untuk saham Pegas. Kita pantau aja untuk besok level 1690, 1700. Ya ini area support ya. Kalau misal koreksi turun dan di arah sini ada yang cek harga, disclaimer kalau mau entry untuk nambah muatan ya. Mudah-mudahan hari selanjutnya bisa naik kalau memang mulai uptrend ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Ini yang malah merah hari ini ya. Turunnya 3,6% cukup dalam, secara teknikal juga nggak terlalu bagus karena jebol support 1490, jebol di bawah itu. Kalau kita lihat transaksinya Antam hari ini aslinya keluar 8M-an. Kalau kita lihat Antam juga belum ada yang nabung ya. Nggak ada yang transaksi dengan nilai yang terlalu banyak sih, jadi hati-hati aja untuk besok untuk saham Antam. Kalau belum bisa break lagi di atas 1490 mending wait and see aja dulu atau jangan buru-buru buat masuk ya, takutnya bisa turun. Supportnya cukup dalam, kalau secara Fibonacci-nya ada di 1400. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Pani. Pani turun hari ini 3% lebih ke area supportnya 16.625. Kemarin gagal breakout, merah-merah ini close di area support. Jadi untuk besok lihat di awal market ini untuk saham Pani. Kalau merah ya support, tunggu di support selanjutnya 1.600 ya. 16.000, sorry kok 1.600, 16.000. Kita lihat untuk saham Pani. Aslinya keluar 10M-an. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Pani ini retail masuk sih, NI, XL, XI ya, dan di distribusi CC, LG cukup banyak dan turun harga sahamnya. Aslinya juga keluar, jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok lihat di awal market ya, ini sih close pas di area support. Cuman kalau misal di awal market merah ini untuk saham Pani. Support selanjutnya di sini, di area sini ya, di 1600. Jadi kalau merah tunggu di area support dan jika harga pullback naik. Cuman kalau jebol di bawah itu ya ke 15.300 ya. Kalau 15.000 ini udah puluhan ribu ya, agak banyak nominalnya ya. Kita ulangi, kalau turun support selanjutnya ada di 16.000. Nggak bisa bertahan di atas itu, jebol ngejar 15.300an. Mungkin seperti itu untuk saham Pani. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.